Pemirsa, satu demi satu medali emas berhasil dipersembahkan atlet Indonesia. Saat ini Indonesia berada di peringkat 5 di bawah Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Namun perjuangan masih berat untuk mencapai target masuk dalam 10 besar di perhelatan akbar Asian Games. Masyarakat Indonesia berduyun-duyun menyaksikan pertandingan final bulu tangkis bergu putra antara Indonesia melawan Cina di Rumah Indonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu malam. Rumah Indonesia memang menyediakan tempat untuk menonton bareng Asian Games 2018, sekaligus memberikan dukungan kepada atlet Indonesia. Warga berharap dukungan ini dapat menambah medali emas bagi Indonesia. Kalau untuk atletnya semoga masih bisa meraih emas lebih banyak lagi, bisa ngebanggain kita warga Indonesia sama Indonesianya juga. Semoga lebih banyak lagi emasnya, lebih semangat, lebih bermotivasi ini di kandang sendiri, bahkan bisa melewati Cina yang lagi peringkat 1 sekarang, Mas. Harusnya sih lebih nambah lagi lah sebagai tuan rumah. Nggak boleh kalah dari negara lain. Untuk atlet-atletnya ya semangat aja, tetap semangat. Harapan besar kepada atlet Indonesia juga disampaikan Presiden Joko Widodo. Presiden berharap kontingen Indonesia dapat terus meraih medali hingga target masuk 10 besar Asian Games dapat tercapai. Guna memberikan dukungan kepada para atlet, Presiden selalu menyempatkan diri menonton pertandingan atlet Indonesia. Kan ada target-target yang sudah ditentukan. Target yang sudah diberikan itu dengan sekuat tenaga kita ingin meraih angka-angkanya. Jangan sampai meleset dari target. Kalau melesetnya lebih, nggak apa-apa. Kalau melesetnya kurang, itu yang nggak boleh. Sejauh ini Bapak bagaimana Pak? Sudah sesuai? Alhamdulillah, kemarin terakhir emas didapat dari angkat besi. Ibu Yuli, saya kira patut kita syukur bersama. Ini muka-muka hari ini. Indonesia pada Asian Games 2018 ini memang menargetkan berada di posisi 10 besar. Target ini sesungguhnya tidak mudah, mengingat dalam perhelatan Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan, Indonesia hanya menempati peringkat ke-17 dengan 4 emas, 5 perak, 11 perunggu. Sementara di Asian Games 2018 ini, hingga Kamis siang Indonesia menempati posisi 5 dengan 7 medali emas. Indonesia menaruh harapan besar pada cabang olahraga tertentu sebagai pendulang emas, yaitu bulu tangkis, panahan, atletik, bowling, kano atau rowing, bridge, balap sepeda, jet ski, para layang, pencaksilat, panjat tebing, taekwondo, angkat besi, dan wushu. Namun di luar dugaan, dari cabang olahraga yang tidak diandalkan, yaitu balap sepeda gunung, Indonesia justru meraih 2 medali emas. Indonesia masih mempunyai waktu untuk terus mendulang emas, karena Indonesia bisa. Iya, pemirsa, Indonesia bisa. Hari ini Kamis 23 Agustus sampai jam 5 sore perolehan sementara ini Indonesia masih di peringkat 5 dengan perolehan emas 7 emas, 5 perak, dan 9 perunggu. Saya akan membahasnya dengan Sekretaris Kemenpora Pak Gatot Dewa Broto. Pak Gatot, terima kasih sudah hadir. Sama Ayu. Ini masih sesuai target sebenarnya? Masih sesuai target karena dapatnya itu di hari-hari awal ya. Beda dengan misalnya sebagai perbandingan 4 tahun yang lalu pada saat Asian Games di Incheon itu rada deg-degan. Karena 4 emas itu dapatnya di 3 hari terakhir. Dan itu bikin beda dengan di awal ya. Kalau di awal itu bikin semangat gitu. Teman-teman gue sudah dapat, ayo kami pun juga pengen. Yang lain pun juga pengen dapat. Tapi gitu. sebenarnya posisinya di peringkat kelima dengan perolehan sementara 7 emas, 5 perak, 9 perunggu ini sudah aman atau belum? Belum aman. Karena kenapa? Dinamikanya itu berkembang cukup tinggi. Misalnya kayak renang. Kemudian misalnya kayak tinju belum dipertandingkan. Kemudian cabar-cabar unggulan lainnya yang number of event-nya itu banyak banget, yang itu bisa mendulang emas juga cukup banyak. Jadi kami kepada para atlet kontingen selalu mengatakan ini belum aman, tapi lebih baik daripada beberapa kali Asian Games sebelumnya. Yang kedua adalah targetnya kan hanya 16 medali emas. Yes. Sementara masih ada beberapa. Coba tadi kalau di daftar bagus banget disampaikan, pencaksilat juga belum. Kemudian kayak bowling juga belum, jet ski juga belum, kemudian bridge juga belum. Jadi poinnya tetap optimis, tapi ini belum aman. Gitu. Yang barusan Pak Gatot sebutkan adalah cabang-cabang olahraga yang ditargetkan mendapat emas? Iya. Jadi masih ada beberapa tambahan.
Ya kalau minimal sih 16 emas, tapi syukur lebih baik, lebih bagus. Karena kalau untuk mendapatkan peringkat di 10, itu kalau 2 kali Asian Games sebelumnya, 2010 dan 2014, itu adalah di sekitar dapat 10 atau 11 medali emas. Tapi kalau kami mendeklar dapat 10 atau 11, itu sangat berbahaya sekali. Makanya yang paling aman adalah dideklar 16 medali emas. Lalu kenapa kok misalnya Mbak Ayu, kenapa kok nggak menjadi juara 2 atau juara 3 gitu? Enggak lah, kami udah sadar macan-macan Asia itu siapa saja, kemudian bagaimana kesiapan mereka, dan yang ketiga adalah itu adalah ukuran maksimal yang bisa kita raih. Gitu. Baik, ukuran maksimal masuk 10 besar. Kalau kita ingat kemarin Indonesia berada di posisi 4. Iya, perolehan medali kemarin dan hari ini 5. Itu dinamis sekali gitu. Iya. Artinya besok atau seterusnya bisa saja terus dinamikanya terus berjalan, tidak hanya turun tapi juga bisa naik. Naik kalau perkiraan saya enggak, itu maksimal di 5 itu. Oke, maksimal ada di 5. Iya, kalau turun iya gitu. Ini enggak nangkut-nangkutin ya. Memang hitung-hitungan kami seperti itu. Tapi enggak apa-apa lah. Tapi kepada pemirsa enggak usah takut, enggak usah khawatir. Kami sudah mematok di 10 itu dengan asumsi kalau nanti anjlok di 10 jangan kaget. Tapi kalau keluar dari kepental dari 10 ya jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Lalu strateginya seperti apa untuk mempertahankan berada di 10 besar atau minimal bertahan di posisi 5? Ya, kami tetap melakukan koordinasi baik antara Kemenpora, kemudian dengan CDM itu Chief Dimission, ketua komandannya kontingen, dan para pelatih dipastikan apakah target-target sesuai dengan yang mereka laporkan kepada Pak Menpora itu benar nggak. Misalnya pencak silat itu mentargetkan sekian X emas, masih oke nggak? Atletnya ada yang cedera nggak? Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah benar nggak kompetitor kita masih ada si negara A, B, C, dan seterusnya. Jadi tiap hari itu, tiap malam ada evaluasi dari para pimpinan cabur dan pelatihnya gitu. Evaluasi setiap hari dilakukan ini untuk mempertahankan. Khususnya untuk cabur-cabur prioritas ya Mbak ya. Kenapa saya katakan gitu? Karena untuk cabur-cabur yang non prioritas bukan berarti kita tidak memberikan perhatian, tapi kita nggak ingin buang energi terlalu berlebihan gitu. Karena saya masih ingat dari 40 cabang olahraga itu Indonesia itu berpotensi emas di sekitar 20 hingga 21 cabang olahraga. Yang lain ya misalnya kayak tadi Mbak sambil bercanda mengatakan kalau sepak bola seperti apa kadang gitu. Ya harapannya masuk semifinal saja udah bagus banget. Tapi kalau emas siapa sih yang nggak kepengen dapat emas ya, tapi ya bonus kalau nggak dapat ya kami tahu diri. Sama seperti tadi malam Mbak. Ya. Tadi malam itu bulu tangkis. Harapannya sih dapat emas ya, tapi pada saat nggak dapat emas, kami tahu diri. Memang targetnya sampai di situ. Gitu. Bulu tangkis bergu putra, ngomong-ngomong soal pertandingan semalam ini benar-benar menyita perhatian penonton yang luar biasa sekali. Hari ini ada bulu tangkis tunggal putra, tapi kemarin ada yang cedera. Ya, jadi kalau kemarin kan bergu, ya bergu putra, kemudian ada bergu putri, kita kan kalah dari di semifinal ya, kalah dari Jepang gitu. Jadi nanti ada number of event yang lain adalah untuk single putra, single putri, double putra, double putri, lalu ganda campuran. Jadi ya kalau bulu tangkis itu 2 itu udah bagus banget, 2 medali emas. Oke. Targetnya bulu tangkis seperti apa kalau yang tunggal? Kalau tunggal putri kayaknya nggak sulit untuk emas. Tunggal putra. Tapi ditargetkan medali, Pak Gatot? Enggak. Yang ditargetkan medali itu hanya ganda putra dan campuran. Ganda putra dan campuran. Tunggal putra tidak ada target? Ya, yang paling rendah perak lah. Baik, kalau kemarin kan bergu putra akhirnya dapat perak setelah sesuai target juga. Sesuai target. Ya. Karena kalau emas kami tahu diri lah. Cina itu begitu kuat banget gitu. Iya, gitu. Katanya kalah tapi dengan sangat terhormat ya kemarin karena bisa memberikan perlawanan maksimal terhadap pemain Cina. Luar biasa, dan kami terima kasih kepada Pak Presiden, Pak Jokowi yang demikian tinggi perhatiannya, tidak hanya nonton tapi juga pada saat Anthony Ginting itu sakit sampai ke ruang kesehatan gitu. Itu menunjukkan ya wajar sih. Saya belum pernah menjadi pemain, tapi at least karena sering berinteraksi dengan mereka, tahu persis bagaimana penderitaan mereka kalau sedang sakit seperti itu. Ini kan animo masyarakat Indonesia mendukung Asian Games juga luar biasa. Bagaimana support masyarakat bisa menyuntik semangat para atlet dan bisa mempersembahkan prestasi terbaiknya sejauh ini? Ya, tapi sebelum berlanjut ya saya harus mohon maaf Mbak, karena terus terang kemarin masalah tiketing gitu. Karena ini kan kaki saya ini kan di 2 sisi, satu sisi saya di Kemenpora, sisi yang lain saya di Inaskog di panitia ya. Masalah tiketing ini sempat menjadi ganjilan kemarin, bahkan ada kemarahan tinggi tadi diberitakan. Poinnya adalah
ini di luar dugaan kami. Dulu sekitar 2 atau 1 bulan yang lalu itu waktu itu ada pesimisme dengan harga tiket yang agak mahal relatif. Apa mungkin itu? Ternyata luar biasa animonya dan sudah sold out dan itu hampir rata di beberapa cabur yang lain. Jadi poinnya adalah kami terima kasih pada masyarakat. Ayo terus semangat untuk mendorong para atlet bagi the best untuk Merah Putih. Gitu. Ini kan yang tidak bisa menonton langsung di venue disediakan seperti Rumah Indonesia atau tempat-tempat nonton bareng ini konsisten sampai nanti penutupan dilakukan? Bahkan di halaman kami pun juga ada di Kemenpora. Mendadak kemarin perintah dari Pak Menteri tolong diadakan dan emang nggak banyak orangnya. Tapi at least itu sebagai bisa tumpahan kalau di festival di sekitar Istora itu nggak bisa mengalir ke tempat kami, ke Rumah Indonesia dan lain sebagainya. Ini kalau kemarin diberitakan yang dapat emas, dapat reward 1,5 miliar. Kalau kita lihat, ini apakah merata untuk semua cabang olahraga? Semua cabang olahraga dan tidak hanya Asian Games, yang Asian Para Games. Nanti kan tanggal 6 Oktober kan ada event juga. Itu pun yang saudara kita atau yang difabel, kalau dapat emas itu 1,5 miliar itu di tangan. Wow, 1,5 miliar di tangan ini tentu saja bonus yang bisa menjadi pemicu semangat para atlet. Dan Pak Gatot, sejauh ini gampang atau susah sih konsisten berada di peringkat 10 besar? Ini dengan persaingan yang seperti ini. Tapi kalau melihat dari persiapan ya antara 2014 sama 2018 it's totally different ya Mbak ya. Dulu tuh saya masih ingat, saya juga baru-baru waktu itu di Kemenpora itu banyak hal kegaduhan gitu. Nah kalau ini enggak, Pak Menteri luar biasa perhatiannya kepada cabur-cabur, pada pemain. Dan yang kedua sekarang coba Mbak lihat deh, dikit aja deh, misalnya tahun yang lalu Mbak kalau baca di media itu tiap hari bawaannya cuma gaduh, atlet ngeluh terlambat honor, kemudian pelatih juga ngeluh terlambat peralatan dan sebagainya. Poinnya adalah kegaduhan sekarang tidak ada karena uang sudah kami gelontorkan semua. Ya sebaliknya kami sekarang nekan mereka, uang sudah kami gelontorkan, berikanlah yang terbaik untuk negara. Gitu. Dan ini saatnya mereka memberikan yang terbaik untuk negara. Allah, ya. Apakah perolehan medali yang di awal ini sudah cukup banyak sesuai target? Ada hubungannya dengan kontingen yang kita kirim, ada 900 lebih atlet. Dan ini adalah kontingen yang terbesar dalam sejarah Asian Games. Ya memang karena Indonesia harus mengikuti seluruh cabang olahraga. Karena tidak elok, tidak lazim kalau Indonesia mentang-mentang misalnya Indonesia nggak ada target di kabadi atau di hoki atau di kuras, kemudian kami harus ikut. Akibatnya membengkak jumlah kontingennya gitu. Pak Gatot, ini speed climbing putri semuanya Indonesia masuk final. Alhamdulillah. Dipastikan emas dan perak ini bisa menambah jumlah perolehan dan itu medali kita. Loh. Baru saja tadi saya kugakan untuk putri itu nggak ada target di emas. Ini tidak masuk dalam target. Surprising, sangat surprising. Tapi adakah yang meleset dari target sejauh ini? Yang meleset dari target belum ada. Banyak malah tadi yang diberitakan untuk downhill itu nggak ada target, nggak tahunya malah dapat 2 emas di sana gitu. Yang dapat target itu untuk BMX gitu, sepeda gitu. Ini juga artinya semakin mempermudah kita untuk naik ke peringkat 4 atau masih susah juga Pak Gatot? Paling banter itu 6 ya. Paling banter sampai akhir itu paling banter itu 6. Kalau 5 rada berat. Hitung-hitungannya seperti itu. Kalau kata Pak Presiden kan targetnya 10, jangan turun kalau bisa, tapi kalau naik sesuai target, oke. Kalau seumpama targetnya 10 tapi bisa meraih lebih dari itu? Wow, itu hadiah kado istimewa untuk bangsa Indonesia. Di HUT RI yang ke-73 ini. Baik, ini mempertahankan peringkat tentu saja bukan hal yang mudah. Yang dilakukan tadi dikatakan Pak Gatot setiap hari dilakukan evaluasi. Sejauh ini catatan yang harus begitu diperhatikan untuk tidak turun seperti apa Pak Gatot? Ya catatannya itu ada 3. Pertama ya kami berdoa jangan sampai ada yang tiba-tiba cedera begitu mengagetkan, begitu parah kayak Anthony Ginting tadi malam. Kasihan, Anthony Ginting itu adalah salah satu the best atlet bulu tangkis terbaik saat ini Indonesia untuk di tunggal putra. Kemudian yang itu sama di cabur javelin, jangan sampai ada yang mengalami cedera seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana yang tahu persis untuk bermain itu yang bisa jujur itu pemain yang bersangkutan.
orang boleh mengharapkan, orang boleh mendoakan. Tapi kalau yang bersangkutan itu tidak jujur, saya siap atau enggak sih gitu, itu repot. Makanya itu diungkapkan oleh seorang the legend bulu tangkis yaitu Taufik Hidayat. Waktu itu tanya Pak Menteri, kamu bisa jadi juara dunia, juara peraih di Olimpiade di Yunani waktu itu, apa sih resepnya? Pak, kejujuran. Orang boleh berharap, tapi kalau nggak jujur ternyata saya nggak siap, ya apa boleh buat. Jadi selalu ada interaksi jujur mereka. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ya kekompakan, soliditas. Jangan ada beban saat itu, oh saya ada masalah keluarga, saya ada masalah pacar, masalah suami, lepas semua gitu. Kayak tadi beberapa hari terakhir ini saya sama Devia itu peraih emas di taekwondo. Dia selalu ditanya oleh presenter, Devia, kamu kaget nggak pada saat Pak Presiden hadir? Kaget juga gitu. Masuk di ruang ganti, habis itu seneng banget gitu. Nah setelah itu saya lepas. Saya nggak mikir bagaimana tingginya perhatian pemerintah atau apa. Yang penting saya lepas. Dan habis bisa memberikan yang terbaik. Habis itu baru ingat lagi, ada Bapak Presiden. Oke, baik Pak Gatot, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Indonesia Bisa. Oke, insya Allah. Iya, pemirsa, ini robot tentara anti peluru diluncurkan. Lalu bagaimana kecanggihan robot tersebut? Informasinya akan hadir usai jeda.